Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Vivi Oktavia dari Fakultas Kesehatan S1 Fisioterapi dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang standar pelayanan fisioterapi, di mana yang pertama itu adalah landasan hukum fisioterapi dalam praktek di rumah sakit. Ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Yang kedua ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan praktik fisioterapi. Ada pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, yang kedua, dalam peraturan menteri ini ada fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisik, elektroterapeutis, dan mekanis, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Untuk landasan selanjutnya ada naskah akademik penataan sistem pelayanan fisioterapi pada jaminan kesehatan nasional, di mana fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisik, elektroterapeutik, dan mekanis, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Selanjutnya ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36, di mana pasal 1 dalam undang-undang yang dimaksud dengan yang pertama, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Lalu yang kedua, ada sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Lalu yang ketiga, ada pembekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Oke, yang selanjutnya yaitu untuk STR, setiap tenaga kesehatan Indonesia dituntut untuk terus melakukan pengembangan diri dan kemampuan sesuai profesinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, dan PMK Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan izin praktik fisioterapi, yang kesemuanya mewajibkan tenaga kesehatan termasuk fisioterapi wajib memiliki surat tanda registrasi atau STR. Nah, untuk bagi mahasiswa yang baru lulus, STR didapat setelah lulus berpendidikan dan memiliki ijazah serta mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan sertifikasi kompetensi. Namun bagi fisioterapi yang sudah punya STR harus masuk dalam program P2KB online, program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Online bisa diakses di Visio dari web resmi IVI di www.ivi.or.id. Untuk P2KB user ID dan password yang baru bisa dimintakan ke pengurus Ikatan Fisioterapi IVI cabang tempat fisioterapis bekerja atau mendaftarkan diri di daerah tersebut. Pengurus Ikatan Fisioterapi IVI cabang tempat fisioterapis bekerja atau mendaftarkan diri di daerah tersebut, atau apabila belum terdaftar di cabang dapat daftar langsung di web resmi IVI. Untuk SIP-nya, jadi ada persyaratan untuk fotokopi ijazah yang dilegalisir. Lalu yang kedua ada fotokopi STR-nya, lalu ada yang ketiga surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik. Lalu yang keempat ada surat pernyataan memiliki
tempat praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri. Untuk fast fotonya berwarna terbaru untuk ukuran 4x6 itu biasanya 3 lembar. Untuk rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau pejabat yang ditunjuk, dan rekomendasi dari organisasi profesi. Gitu untuk contoh persyaratan untuk SIP. Selanjutnya untuk sistem kredensialnya, kredensial adalah proses evaluasi terhadap fisioterapis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Dengan begitu, kredensial berbicara tentang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh seorang fisioterapis. Hasil akhir dari proses kredensial adalah diberikannya surat penguasaan klinis oleh direktur sesuai dengan jenjang klinis FTR tersebut. Untuk selanjutnya, untuk FTR bisa mengajukan permohonan kepada Ketua Komite Other Health untuk memperoleh rencana kewenangan klinis RKK. Yang kedua, itu ada Ketua Komite untuk menugaskan kepada Subkomite Kredensial untuk melakukan proses kredensial. Lalu yang ketiga, ada Subkomite Kredensial membentuk panitia ad hoc and mitra bestari untuk melakukan review, verifikasi, dan evaluasi dengan metode yang telah disepakati. Untuk yang keempat, ada subkomite memberikan laporan kepada ketua komite hasil kredensial sebagai bahan rapat untuk menentukan kewenangan klinis. Lalu yang kelima adalah seluruh proses kredensial dan hasil rapat penentuan kewenangan klinis selanjutnya dilaporkan secara tertulis oleh subkomite kredensial kepada ketua komite untuk diteruskan kepada direktur dan dijadikan bahan rekomendasi kepada direktur. Lalu yang keenam, ada direktur mengeluarkan SK penugasan klinis terhadap FTR bersangkutan. Terima kasih telah menyaksikan dan melihat video saya. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem pelayanan fisioterapi. Terima kasih. Thank you.